'cause you're blinded from the start. Even before all the fame and people screaming your name, girl, I was there and you were my baby. Started when we were younger, you were mine. Now another brother said Yuk di Bandung FF layarnya yuk. Yuk di FF layarnya dulu yuk. Pemberitahuan TikTok nyala om. Oh iya. Oh iya. Nyala ya ini. Oh. Futur gimana om? Gak apa-apa. Futur. Ya kalau futur ilmunya beda gitu. Kalau ini kan sport, jadi ya kita bahasnya sport. Kalau itu ya ETF down aja, ambil cicili aja. Saya sudah mulai cicil ETF down ya, cicil aja di ETH, BTC gitu. Itu lebih aman kan. Nanti jual kalau kapan, kalau akhir Agustus sama November itu tepat penjualan, nanti pas harga murah-murahnya di situ. Malam Bro Ferguso. Jadi kalau ya kita lihat marketnya dulu aja ya. Kita lihat marketnya dulu seperti apa. Riwayat perdagangannya seperti apa. Jadi kecenderungannya tetap dibuang ya, market itu buang, tidak ada plus di sini. Ini yang teman-teman perlu data itu. Jadi jangan mudah terkecoh dengan kenaikan sesaat, karena seolah-olah seperti mau ke pump gitu ya. Teman-teman langsung cari datanya di sini. Itu penting. Jadi teman-teman minimal akan dapat input. Malah kayak ETH itu ada suplainan yang masuk. Ya. Itu ada perlawanan ya, tapi tidak banyak. Untuk apa ini? Ini untuk BNB juga ada perlawanan. Kalau BTC belum, tidak terlihat adanya perlawanan. Wafes, yo engko iki mbahase anyaran Wafes carry nanti. Jadi lah Pak Edi iki ndak ketok ya Pak Edi ya dari tadi ya. Ndak muncul lah, pikir kok Pak Edi ini biasanya muncul. Malam Pak Edi. Aman ya Pak Edi. Kok beda iki live? Beda apa nih? Bro? Koin yang bagus buy spot. Lah aku buang barang semua Lah aku kita resik. Loh iya, dari kemarin Bro Edi Senawan. Jadi ini diberkati oleh teman-teman semua, teman-teman CBD. Ada beberapa teman yang support itu ya, handphone ini ya. Makasih Bang Alvin, makasih buat teman-teman semua yang support ini untuk berkatnya ya. Dan wifi ini ada yang support ini. Semoga margin take profit selalu, diberi kesehatan selalu buat teman-teman. Iya, makanya kan bersih kan Bro Edi itu ya. Pertama kita akan akan tetap untuk pertama kali kita akan itu BTC dulu. Jadi biar tuntas dulu arah marketnya mau kemana, momentumnya mau kemana, itu penting.
Ngefutur enggak Om. Ya kalaupun itu futur enggak itu teman-teman, jadi kok ini kok ini USB ini kok itu ya gangguan. Udah WiFi ini udah 2 ini tetap enggak konjat. Ya, masih namanya. Jadi untuk BTC yang teman-teman masih bingung ini mau kemana nih? Kalau saya secara pribadi teman-teman lihat aja di time frame weekly, nanti akan ketemu jawabannya. Di sini ketemu jawabannya. Potensinya gimana? Kalau saya melihat ini punya potensi bisa jadi itu bisa langsung dipukul di 28.500 malam ini kalau saya tidak salah melihat, bisa dipukul langsung di 28.500. Ini yang kita takutin, yang harus kita takutin itu ini. Ini kalau ini muncul udah selesai nih. Target berikutnya ke berapa? 25. Kalau menurut saya minggu depan itu sudah harusnya ke 25. Ya. Menunggu candle weekly ya kalau mau. Iya sih nunggu candle weekly, tapi sebetulnya candle weekly-nya itu pun juga sebenarnya gini. Itu ada berita yang berseliweran Bang Calvin. Berita yang berseliweran sebenarnya sudah terlihat. Itu baca dengan pelan-pelan, C-set itu statementnya apa. Soal orang kadang itu dengan judul dan berita dalamnya kalau tidak mau baca, C-set itu berstatement bahwa halving atau bullish itu sudah terbentuk, tapi dia bicara tentang 2025 dan tentang posisi halving di posisinya ada di start awal, jadi 2024, tapi yang awal kuartal ke-1 berarti sekitar Februari sampai Maret. Tapi orang bisa memaknai itu dengan salah, seolah-olah terjadi sekarang. Tidak, makna halving dan 1 tahun sebelum halving itu beda. Nah ini yang teman-teman selalu saya ingatin terus kepada teman-teman, bahwa makna 1 tahun halving 1 tahun sebelum halving dan halving itu berbeda. 1 tahun sebelum halving itu adalah kenaikan setengah tahun dan setengah tahunnya tumbang. Dan ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Juni itu sudah selesai. Juli itu tinggal ampas. Dia nanti perlawanan sebentar, nanti tumbangnya di Desember. Jadi kalau lihat momentum yang terjadi, ini posisinya kan Juni di sini 26. Ini Juli ini nanti ada perlawanan cuma segini tok, kayak gini tok ini. Ini perlawanan yang sifatnya tidak bisa menendang ke atas kembali sudah. Ini perlawanannya seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat turun yang sebenarnya itu ada di Agustus. Awal itu sudah mulai turun yang sebenarnya. Jadi kalau sekarang ini naik turun, Om apa yang harus dilakukan? Makanya saya memutuskan untuk scalping. Karena itu langkah yang paling oke untuk momentum saat ini. Nanti teman-teman akan di sini naik turun. Kalau saya secara pribadi sudah tidak mau beli reguler.
Saya tidak mau pusing beli ETF down, udah selesai. Saya tidak mau pusing. BTC down, ETH down, DCA cicil pelan-pelan. Karena tidak naik, tidak terlalu banyak. Karena sudah selesai. Juni itu sudah selesai. Dan sekarang di mana Om? Ya ini sekarang ini di bis, tinggal sopirnya. Nah sopirnya sudah kabur apa belum dari Anda? Penumpangnya siapa ya? Semua yang punya muatan di koin. Tinggalin terus turu Om, jangan lupa. Tinggalin terus turu apa turun? Udah zero. Oh, udah zero ya, pintar prima itu ya. Lah wong Bang Kawin ini loh, tolong dino yang lalu tuh wis komentar itu 3 hari 4 hari yang lalu tuh. Aku udah mulai cicil ETF BTC Down. Itu tanya itu Bang Kawin. Dia aja udah berpikir seperti itu. Karena apa? Potensinya sudah kelihatan. Karena dari time frame 1 hari kemarin itu kalau mau dia mempertahankan harusnya kan ini MA berapa? MA 7-nya. Nah, ini sampai melengkung ini sampai mbarep apa meneh. Ini sudah melengkung. Jadi potensinya untuk ini double bottom itu sudah terkonfirmasi. Ini tinggal tunggu ampasnya aja. Dan teman-teman saya mau ingetin kembali, dengan posisi lengkuan 2 momentum seperti ini, dia menyentuh di MA 99 2 kali seperti ini, belum pernah riwayatnya membaca atau memberikan sebuah kondisi dia naik sampai ke momentum ketiga di sini gitu. Tidak ada riwayatnya, soalnya tidak ada. Yang ada adalah posisinya double bottom ini sudah termasuk tinggi. Yang ada itu cuma naiknya posisinya di gini. Ini sebenarnya. Benar ya. Yang ada itu momentumnya naiknya cuma gini. 1 kali lengkuan, 2 kali lengkuan, momentumnya lebih kecil. Polanya gitu. Yang ada seperti itu. Bahkan kadang saya bablas langsung, ini malah bablas langsung. Kalau ini malah bablas langsung. Tuh, ini malah bablas langsung nih. Tuh. Tidak ada double bottom barang. Udah, cross langsung turun. Yang momentum yang MA 99 nyentuhnya itu kayak gini. Ini yang terjadi. Jadi belum pernah terjadi yang momentum seperti ini. Yang ada cuman kondisinya dia tidak nyentuh di MA 99. Sudah beli ya. Ya ada terbentuk double topnya terbentuk. Gitu ya. Jadi kalau yang tidak menyentuh ini 1 momentum koreksi, 2 momentum koreksi, gitu ya. 3 momentum koreksi. Kalau yang di sini Om, ini cuman perlawanan, tidak terlalu jauh banget. Gitu. Dan itu juga di tahun 2019 sama 3 kali, tapi dia tidak menyentuh di MA 99. Kalau tidak menyentuh di MA 99 memang 3 lengkuan, 3 kondisi pump gitu, pomonya. Nah ini yang berbeda yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Jadi bagaimana market saat ini, kalau saya melihat market saat ini kecenderungannya dia tidak, ini yang teman-teman perlu hati-hati ya. Kemana Om arah marketnya? Antara kemungkinan loh yang saya lihat itu malah bukan di 28.500. Kalau dia sampai tembus ini nanti malam itu sampai umpamanya beberapa hari ke depan 28.500 kesentuh dan dia jebol, dia akan langsung ke 26 sama 25. Dan disinilah saya lebih melihat, lebih cenderung ini pola ini yang akan terjadi.
Kenapa pola ini? Nanti saya akan sambungkan dengan posisinya halving. Nanti nyambung. Jadi momentumnya dia itu tidak terlalu dalam. Kalau teman-teman perhatikan 1 tahun sebelum halving itu momentum kedalamannya belum terlalu dalam. Di Binance aja udah di 26. Oh ya. Lah masa 26. Enggak, ini beberapa hari Bang Gandhi. Beberapa hari maksudnya ya, tidak hari ini loh ya. Beberapa hari. Jadi teman-teman kemungkinan bisa jadi jangan melihat market ini bahwa nanti 28,5 bisa mantul lagi, belum tentu. Ini kan soalnya pada jaganinya di sini, saya sadar, saya tahu kok jaganimu nanti di MA99 dengan harapan ada lengkuan, ya kan? Padahal ini sebenarnya sudah habis di sini. Ini sudah habis. Dan pertanyaan saya gini, hal yang simpel yang teman-teman nanti bisa pikirkan sendiri ya. Di sini orang yang kemarin berpikir bahwa turun ini sudah pasti turun, dibandingkan ke atas. Tidak jadi ini, tidak dapat ini. Jadinya momentumnya adalah double top. Pertanyaan saya, kira-kira kalau di sini nih orang mikir untuk masuk lagi atau orang antusias? Saya mau tanya dulu. Nanti di situ kamu bisa jawab. Bisa jawab sendiri dalam hatimu. Ini akan, orang itu tidak akan respect lagi. Yang ada apa? Zona ketakutan jauh melebihi dari rasa respect atau FOMO-nya. Ini yang teman-teman harus lihat. Psikis itu bentukannya gini. Ini sudah dikasih hadapan di sini nih. Orang sudah mulai bandeng setir untuk short kemarin. Dinaikin lagi tapi munculnya double top. Diturunin lagi orang sudah pesimis. Sonanya itu udah hilang. Dan disinilah yang harus teman-teman perhatikan. Ketika market ditembus gedor tidak bisa, orang akan berpikir sebaliknya. Dari FOMO menjadi mikir, menjadi ragu, terus menjadi takut. Itulah reaksi-reaksi yang akan muncul bergulir. Gitu ya. Itu yang saya tidak memberikan apapun, tapi minimal saya memberikan gambaran aja. Biar nanti teman-teman sendiri yang memutuskan. Karena itu tradingmu. Kalau saya secara pribadi saya sudah keluar market, saya cuma beli ETF DON, yaitu ETH DON dan BTC DON sudah jelas. Gitu. Nah, cicil terus, mau naik tidak apa-apa, tak cicil lagi. Tidak ada masalah. Naik pun tidak seberapa soalnya. Nah, yang perlu mbok perhatikan adalah malah di zona thank you bro R. Yang perlu diperhatikan kalau ini reaksinya market, kecenderungannya lebih besar, keraguan market dan ketakutan market terus gitu, itu akan menjebol area ini. Dan ini kalau sudah ketembus, ini langsung bablas. Itu yang teman-teman pengen tak jelasin. Jadi kalau ada om dibeli lagi 28.500, mikir dulu tentang ini. Maksudnya gitu. Saya enggak ngomong bahwa kamu enggak boleh beli wong itu duitmu. Ya, saya enggak akan memutuskan Anda mau beli mau tidak, itu terserah. Keputusan ada di tangan teman-teman. Tapi saya mau ingatin, kalau ini sampai bablas, ini sornya kenceng.
Sampai kemana? Kalau saya melihat bisa berpotensi di area 26.000 sampai 25.000 itu akan terbentuk. Dan nanti akan ada toyib di sini. Kita tidak tahu apakah toyibnya nanti di 26.000 atau 25.000. Kalau toyibnya di situ, ya momentumnya naik dulu. Naiknya kemana? Antara MA25 atau MA99. Om, kenapa kok momentumnya seperti itu? Nah ini saya akan memberikan itu ya. Secara riwayat itu seperti apa? Kenapa momentumnya seperti ini? Nanti pola yang akan terjadi ini di kondisi seperti ini tidak akan lama. Karena momentumnya dia itu tidak terlalu koreksi terlalu besar. Ini cuman ngenteng polanya. Kemungkinan besar ya sebentar. Mungkin polanya yang terjadi mungkin bukan. Ini harusnya kuning. Ya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, momentum yang di MA7 itu seperti apa? Momentumnya kurang lebih nanti akan gini. Ini pola yang akan dibentuk. Nanti sama dengan riwayat 2019. Baru ini halving. Nanti lihat polanya kurang lebih seperti ini. Dasarnya apa Om? Dasarnya riwayat. Ini kita kembali lagi ke dalam riwayat 2019. Kita kembali ke riwayat 2019. Lihat ini momentumnya. Bagaimana dia mengenteng MA99-nya. Pola inilah yang akan berpotensi sampai Desember akan terjadi. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi pola caranya dia meneko, caranya itu. Karena apa? Ini butuh momentum. Dan kalau ini dinaikkan, umpamanya ya, nggak bisa ini, bisa naik lagi Om. Umpamanya ini buat naikkan nih. Pertanyaan saya, halvingnya buat naikkan di. Halvingnya buat naikkan di. Nggak nalar. Saya sudah teliti ini ya secara detail, tidak nalar. Padahal halving itu selalu punya makna seperti ini nih rainbow chart. Sebelum halving itu terjadi, selalu punya makna harganya posisi di bawah. Dan ini sebuah momentum yang seperti itu terus di sini. Ini ya yang hitam-hitam di sebelah garis ini ya. Lah sekarang ini kalau dinaikin waktu muntek, rak mungkin. Dalam logik saya tidak menemukan pola itu. Tapi ini cuman sebuah sudut pandang saya memperlihatkan secara riwayat, momentum seperti apa, boleh mbok percaya, boleh tidak. Semua keputusan investasi ada di dalam teman-teman. Tapi kalau saya melihat, ya tidak masuk akal. Terus halvingnya kok kendi? Sebelum halvingnya, harga terendah di sini itu terus carone piye? Gitu loh. Nah nanti nyambung dengan altcoin. Nyambung enggak? Altcoin itu ditembusi sangat barang ngandel aku. Tak ngandel. Altcoin itu cuma naik di MA99. Nanti kita bahas semua. Dirungokke aja tudemun wae. Ya, Erik Cantona dirungokke kowe tudemun wae. Luwih apik kowe ngrungokke daripada tudemun. Men kowe meh njaluk sangkut ya tukuno. Ya. Yeah. Ya, itu betul tuh, Bang Elit Global. Kalau ikutin pelangi ujungnya bakal jebol dong. Maksudnya piye ujungnya jebol? Yo ora to yo. Karena kenapa ini bloknya nambah 1? Ya karena memang riwayatnya ternyata ndak seheboh itu. Jadi
yang penaikannya yang tidak terlalu kencang. Karena ini nanti cuman di sini aja ini. Pas posisi di bawah nanti. Posisi di bawah ini. Kapan itu di bawah? Kan ada momentum posisi November, Desember itu sampai Januari naik. Nanti Februari baru turun. Tepat itu di bawah. Dan tidak nambah balok lagi malahan. Dan itu setelahnya baru halving naik. Kalau naik lagi ya tidak masuk akal. Pelangi ujungnya ke bawah lagi, yondak toh yo. Yondak toh yo. Dan ini kan coba loh, kowe pahami sing tak terang sik. Ya, mbok pahami sik. Alon-alon. Yang tak soban-banter alon-alon. Ya. Ini momentumnya itu tidak dalam. Aja mbok pikir kata tumbang ini kok ning kene lho. Tidak. Kenaikan juga tidak seperti bullish, bullrun, penurunan juga tidak seperti bullrun. Gitu ya. Jadi sampai November kemana? Ya dia turun. Turunnya posisinya seperti ini. Nanti dinaikkan di posisi Desember dan Januari dinaikkan sedikit dulu. Untuk apa? Biar pola MA99 ini belok ini loh, datar dan mulai ngenteng ke atas. Jadi mudeng ya. Jadi kalau seperti itu tembus tekondi. Dua balok itu angel buat tembus. Ini masih ada 3 balok piye carane tembus. Nah ini sampai di sini aja 15.500 urung tembus. Nanti Februari sampai 15 enggak. Kalau secara ini ngitung seperti ini dia koreksi, berarti November itu perkiraannya areanya sekitar 22.000. 22,5. Baru November, Desember naik sedikit, Januari areanya ringnya antara 22,5 sampai 25. Terus baru dibanting lagi dia areanya Februari ini kemungkinan di 18,5 sampai 19.000. Selok BTC di berapa? Kalau sebenarnya gini, November akhir atau Desember awal itu sudah boleh nyicil. Tapi nanti di Januari di TP take profit marginnya. Baru nanti take profit margin ditimbain lagi di Februari pertengahan. Karena halving ini kan April. Setiap halving itu sebelum halving itu sekitar antara 2 bulan sebelumnya itu harga terendah. 4 tahun yang lalu tahun Mei halving itu bergeser 22 hari sampai 30 hari per 4 tahun. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Jadi apa kondisinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi apakah saat ini apa yang saya lakukan yaitu bisa Wirian. Yang saya lakukan saya beli ETF down. BTC down, ETH down. Dah itu. Reguler tak buang semua. Saya cuma ada SRP 58 koin. Iya. Yeah. Halving berapa hari lagi? Orang berapa hari lagi setahun sesok. Masih tahun depan. April tahun depan. Tapi belinya harusnya Februari. Makasih ya. Halvingnya April, 9 April kalau tidak salah. 9 April. Yang 4 tahun yang lalu kan Mei. 4 tahun yang lalu Maretnya itu harga terendah. Jadi kalau Mei halving, Maretnya harga terendah. Tapi kalau
besok 2024 kan April. Jadi harga terendah harusnya Februari pertengahan. Januari Februari itu sudah mulai ancang-ancang untuk sero. Ya, gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi terus apa saat ini apa yang saya lakukan? Saya cuman ya sedikit, saya itu cuman beberapa ratus dolar untuk beli ETF Don aja. Nggak usah all in ya. Yang ETF Don itu kan buat isian aja. Om, aku pengennya 100 dolar, ya tidak apa-apa gitu. Om, aku pengennya 20 dolar, ya tidak apa-apa. Om, kantongku 10 dolar, ya tidak apa-apa. Gitu. Yang penting apa? Saya berharap teman-teman tidak sangkut wis kuwi tok kuwi. Ya. Karena kondisi market seperti ini, orang kemarin itu kan kita rasanya kan FOMO-nya luar biasa sekali. Seolah-olah kita dibawa terbang tinggi gitu ya. Nah itu nunggu Thoyib di bawah itu. Itu Bang Alvin udah siap-siap itu. Dia siapin pelurunya dari stacking itu. Kapan altcoin session? Nggak ada. Jadi gini ya, sebentar saya mau memberikan satu itu ya. Apakah ini ada altcoin session, Om? Saya bingung jawabnya. Altcoin session itu yang seperti apa dulu standarnya? Apakah standarnya yang teman-teman harapkan itu seperti bull run? Atau yang seperti apa? Ini penting. Gitu. Pengertian altcoin session otomatis pada saat itu digunakan ketika bull run atau halving. Itu setelah halving itu 18 bulan itu kenaikan. Betul. Itu altcoin session serentak. Nah, kalau saat ini adalah kondisinya 1 tahun sebelum halving. Beda maknanya. Jadi altcoin sessionnya yang seperti apa? Karena momentum 1 tahun sebelum halving itu tidak ada penaikan yang serentak. Ting plentong, ada sing BCH naik, MKR naik, tahu-tahu muncul nanti OP naik, FET naik. Kalau teman-teman lihat itu diacak. Berarti tidak altcoin session. Pola yang terbentuk adalah momentum aja. Jadi scalping lebih tepat saat ini. Dan kondisi yang saya mau ingetin, ini sudah selesai dasari apa Om? Saya itu kecolongan teman-teman, terutama di ETH. Ini ya teman-teman ya. Ini kan dari tahun 2019, itu 1 tahun sebelum halving. Ini lihat, ini adalah ATH. Ini adalah setengah dari ATH. Ini posisi 2019. 1 tahun sebelum halving. Kenaikannya cuma setengah tahun. Dan setengah tahunnya adalah tumbang. Ini mirip dengan kondisinya BTC. Ya, cuman bedanya strong. Kalau untuk altcoin itu tidak strong kalau 1 tahun sebelum halving itu. Tidak sampai kencang seperti BTC. Nah, terus dia setengah dari ATH, dia di spotnya kenaikannya. Dan disinilah kita kecolongan. Ini kita lihat dari market saat ini. Apakah ini sudah selesai? Ini yang memberikan saya sinyal kenapa saya memutuskan sekitar 8-10 hari yang lalu. 10 semingguan ya, seminggu atau semingguan lah, tanggal 27 itu aku keluar market semua kan, sudah info kan. Kenapa saya memutuskan keluar market semua? Karena saya melihat ini, kita kecolongan. Jadi saya itu menunggu di sini, ini kan saat ATH, setengah dari ATH, saya tarik di sini nih spotnya, 2450 sampai 2500-an. Saya tunggu di sini nih, saya pikir.
Ternyata setengah area-nya di sini. Dan ini spotnya. Disinilah baru saya sadar market DM. Thank you Kak Win. Kenaikan sudah DM. Disitulah saya menyadari. Tapi saya akan menyampaikan ini tidak gampang. Kalau jadi saya itu ya serba salah, teman-teman. Nyampe ke kudu hati-hati. Tapi kalau tidak disampaikan, engko do sangkut. Piye jar? Tapi kalau disampaikan, belum tentu orang sepakat. Lah kowe iki baru ngomong bulas-bulis apa bicara tentang pembalian arah. Ini ndak gampang lho, dadi aku lungguh ngomong ngono ora segampang itu Ferguson. Tanya awake di Ferguson itu. Tidak semudah itu Ferguson. Gitu ya. Akan kalau ke 900 itu nanti Februari ya, 900 sampai 10 sampai 1000. Jadi ETA itu kemungkinan potensinya nanti sampai November itu di 1350. Nanti November sampai Januari masih dinaikkan antara 1650-an, terus dibanding lagi ke 1000 di Februari. Wih, yang nonton tambah banyak. Iya. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pada saat saya menyadari bahwa market ini ternyata sudah selesai. Di sini saya harus menjelaskan dari tanggal 27 itu dengan arah market yang berbeda. Dan itu tidak mudah. Nah itu aku sampai sharing sama itu loh. Sama itu loh. Mantap Om ya, sama-sama. Sama Pak Edi ini. Ini saya inbox dengan Pak Edi sampean. Pak Edi, iya Pak. Tidak mudah saya menjelaskan market dengan info Teleom. Wah, itu ini sudah penuh. Kita sudah memutuskan tidak menambah dari Telegram gitu. Ya. Akhirnya ya wis kita putuskan bahwa market seperti ini. Karena kita melihat sudah koreksi. Seperti itu. Itu Pak Edi tahu kegalauan saya untuk menjelaskan itu tahu. Ya dia cuma ngasih masukan untuk ya terus terang aja. Enggak apa-apa toh Om seandainya apa saya cukup harus hati-hati untuk menjelaskan market ini. Itu ya. Nah, terus apa baiknya mulai DCA kapan? Dua cumbuk DCA. Yo acur. Jangan. Lah ini saya tak jelasin. Ini saya mbok DCA apa? Aku tanya sih. Gini loh ya, gini. Saya berharap teman-teman ini soalnya yang terjadi seringkali itu seperti ini. Ini saya tidak mau terulang kembali pada masa lalu. Ini ya ilmu DCA terutama. Dah iki yang pucuk ning dhuwur. Nah ini kan mbok DCA ya remuk to ya. Sampai mosok ke meh DCA tekan iki sampai 1000. Yang sekelas Bang Calvin wit lepas barang malah tukune disyarat di ETF don. Dibeli ETF don. BTC don. Karena apa? Ya yen ndak itu ya tekor. Lah iki tekore ra muni-muni. Tekor 2000 yen sampai Februari ini dadi 1000 50% wis siap durung mbok DCA. Kalau aku nehi, lah gue ganti malam. Garam. Jadi ojo di DCA iki remek kowe remek. Ojo mbok DCA remek. Ya. Iya, itu ndak haram tuh. Betul Bang Calvin itu. Jadi kita itu CL itu ndak haram, betul. Ojo isin aku lho lepas kabeh market. CL bati.
Ya aku berarti Bang Alvin. Soalnya apa? Kita itu angkatan aku Bang Alvin ini angkatan dari Desember ini. Jadi teman-teman ini ada di video YouTube kita 15.850. Jadi kita itu angkatan di sini. CL kita itu CL margin, TP margin sempurna. Kita ada margin di sini, margin di sini. Dan sekarang kita belinya apa? ETF down. Ya, ETF down itu apa? BTC down dan ETH down. Ada down dibeli, nehi. Ya. Ada down tidak usah dibeli. Ya. Tukunya apa? BTC down, ETH down. Tapi ETH down tidak tahu itu. Nanti di listing juga apa enggak, ngerti aku. Futur all in short. Ya kalau all in short kamu harus satu jaga ring ya AL, kamu jaga kuota sama liquidmu tetaplah panjang berapa 40 lebih baik ya, jarak harus jauh lah itu, boleh lah, nggak masalah. Itu ya. Ya, yang lain lagu lebih enak BTC. Betul Bang Alvin itu. Karena apa? Kalau ini kan kita belum tahu ETF ini isih ora jelas ngono. Karena masih dicurigai terus bahwa itu ada manipulasi. Lah disitulah permasalahannya. Kalau BTC kan susah mbok manipulasi piye. Ya. Bottom bawah. Iki bottom apa iki? Aku rak mudeng. Iki posisinya ning dhuwur. Berarti sing ada adalah double top. Lah yen kuwi ngomong bottom apa iki? Di bawah apa? Jadi ndak nangkap ini saya pertanyaan itu. Kapan altcoin sessionnya? Tadi sudah dijawab. Momentum 1 tahun sebelum halving itu tidak ada altcoin session, tidak ada. Jadi tank plentong. Kalau altcoin session itu maknanya saya mau lurusin dulu. Altcoin session itu adalah posisi kondisinya adalah seperti saat bull-runnya halving. Berarti altcoin semua serentak naik. Itu yang jadi kita satuin cara main perkataannya dulu ini. Bahwa altcoin session itu adalah sesuatu koin-koin yang selain BTC itu naik serentak. Lah tapi kalau untuk saat ini kan tidak naik serentak. Apakah itu masuk dalam kategori altcoin session? Itu pertanyaan yang akhirnya kan jadi rancu kan di situ. Kalau menurut saya bukan altcoin session. Jadi kondisi altcoin seperti apa? Kondisi altcoin itu posisinya BTC bullish memegang kontrol karena dia menari di atas MA99. Sedangkan altcoin berbeda maknanya seperti BNB, dia bearish memegang kontrol karena dia menari di bawah MA99. Ketika bearish memegang kontrol, yang teman-teman tanyakan mungkin momentum saat ini seharusnya per koin, tidak bisa kita melihat dari semua koin. Karena kalau saya jawab, yo naik, tapi saya mau lihatin ke teman-teman, sudah naik semua produknya. Ini altcoin semua. Ini produk-produk yang sudah naik semua. Berarti ini tidak serentak. Ini seperti MKR, terus BCH, ini altcoin semua kan. Kenapa dia naik semua? Terus Jori, ini produk-produk yang naik semua. Kalau teman-teman bias Jori nulisnya B. Terus Kom, ini kan naik semua. Kenapa tidak serentak naik? Apa APT Om? Ya. Jadi diacak. Jadi teman-teman maksud saya gini, kenapa tepatnya scalping? Jadi kalau begitu teman-teman dapat momentum di bawah, toh ya beli. Nanti dia naik di MA99, syukur-syukur bisa nembus naik lagi. Ya udah, MA99 dijual dulu,
tarik modalnya atau dijual 70%, 30% biarin sampai sak pole, enggak apa-apa. Maksudnya gitu. Jadi contoh ini BNB. Om, ini sudah di bawah. Ya, ini kan mau triple bottom. Moga-moga ini hari ini ada kondisi di sini ya. Posisi ada satu ekor lagi. Moga-moga muncul ya di sini, dan setelahnya dia mungkin momentumnya akan gini atau mungkin momentumnya langsung seperti ini. Lah cara jualnya Om, jualnya nanti di MA 99 70%, 30% kita kan tidak ngerti ukurannya dia naik. Lah biasanya kurang lebih di sini tarik aja antara 315 atau 300. Jadi jangan ke FOMO, teman-teman ngambil momentumnya aja. Ketika bearish memegang kontrol, memang kenaikan itu terjadi di atas MA 99 dan setelahnya tumbang. Kenapa gitu Om? Karena ini sama, sebetulnya dia sedang ngenteng MA 99-nya untuk momentumnya nanti sama dan tepat. Kayak apa Om? Kurang lebih loh. Sama dengan BTC tadi yang kita gambar tadi. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sedang mengenteng ini MA 99. Fungsinya ngenteng MA 99 ini sebelum momentum halving. Ini pola yang saya lihat kurang lebih seperti ini. Ini yang lebih cocok karena posisinya di bawah. Lah saya bayangin, Om ki FOMO ya. Coba tak gambar sesuai dengan harapan para FOMOer gitu ya. Tak gambar coba ya. Jadi nanti aku akan tanya terus digowo lu ngondi gitu loh ya. Ini dong. Ini kan harapannya kan gini dong. Naik ta. Iki perlu waktu. Ya, taruh we ngene wis. Perlu waktu dah. Entek ra waktune. Lah terus sih halvingnya tanggal Februari piye carane untuk regone iki piye? Nggak masuk akal. Nangkep ya dari sini. Disinilah kejanggalan yang saya lihat dari tanggal 27. Om kok ngene jungkel Om ngene Om. Baru ngene meneh Om. Lah terus iki benange piye? Ndak natural. Dan ini tidak matching sekali. Saya tidak bisa menalar dengan FOMO. Itu yang saya lihat. Dan saya berusaha untuk menjelaskan dari tanggal 27. Gitu ya. Suka-suka gambar. Iya, ngikuti arus BTC lah, wedine ngono. Tapi menurut aku kalau yang sudah di bawah-bawah itu ya, kemungkinan loh ya bisa jadi nanti di MA 99 itu terjadi yang namanya sideways. Disitulah mungkin altcoin diterbangin. Tapi kalau lihat di random gini, menurut aku tidak yakin bahwa dia akan turun di bawah 22 sih. Ini untuk BTC loh ya. Di bawah 220 lagi saya tidak yakin. Ini jadi apa pertahanannya dia. Sulit lah untuk tembus ke sini, sulit. Ini cuman butuh benang aja. Butuh week bukan. Butuh week aja ini. Karena ini toyib loh. Ini toyib. Ini tinggal menyelesaikan malam ini apakah dia panjang atau tidak. Atau besok dia masih ada lagi satu lagi di sini dan berubahnya di week warna hijau. Dan ini toyib sempurna ya udah terbang. Kemungkinan di mana areanya mungkin sekitar 300 sampai 315. Gitu ya. Jawablah. Lah apa? Lah typingan sakmono akeh sing ngechat tok. Aku ya rak ketok tulisanmu apa.
Kok jawab apa saiki? Coba tanya lagi. Aja nesunan ngono lho. Aku rak delok. Dijawab meneh. Kuwi wis tak jelasno. Yen gue bicara altcoin, iki random. Iki random. Jadi harus satu koin untuk satu koin eksklusif. Lah yang mbok tanyakan apa? Karena kalau saya jawab sekarang contoh ya. Lah kenyataannya kayak MKR iki wis mumbul ning dhuwur ngene iki piye? Pakai teknikal analisis apa? Oret-oretan cah SD. Pakai teori teknikal oret-oretan. MKR. Saya yang ngene iki piye? Mosok kon ngentri kan tidak mungkin. Iki wis tumbang tadian. Ini tinggal tumbangnya. Tujuannya akan kemana ini nanti lihat ya teman-teman. Nanti akan ke sini. Aku kira di teknikal, senengannya mau gambar ngoret-ngoret. Ya. Terus kayak BCH ini sudah naik gini lah piye coba. Piye entrymu wong ki ngedol. Ini short dari kemarin ini sini sudah bilang short ini di sini. Ya. Terus kayak kom, ya ini sudah dari kemarin ini teman-teman sudah margin 2-nya ini semua. Ya yang kom ya tahu lah pasti. Ya. Main saya sudah bahas itu beberapa kali. Jadi yang sudah ujung-ujung gitu, ya sekarang masuk short yang tengah-tengah ya benjut kabeh. Ojo posisi ini tengah-tengah kok short. Benjut kabeh malah. Lah ya aku ki jelaske. Bitcoin Cash wis ning pucuk ora sambok WI. Lah kuwi iki dijelaske kon dipuk short ya berarti ya kon ngedol mosok kon tuku iki. Saya kalau ditanyai teknikal itu rada bingung. Coba kau jelaskan piye iki. Candle Bang Royep iki teknikalnya apa? Coba aku yang jawab ora iso, makane mbuh wis oret-oretan wis mbuh. Kamu aja mbok wis kandung drop ngono. Aja ya regulere sudah di take profit margin itu harusnya. Dan dulu aduh iki apa iki EOS sama Atom tolong ditulang EOS ya oke EOS. Kalau BNB itu sebenarnya sudah boleh sih. Kalau reguler ya sudah boleh ndak. Harusnya kalau umpamanya dia nanti turun di 225-an ya nanti mbak ambil lagi. Kemungkinan potensinya dia ada koreksi moga-moga betul ya antara bisa nyampe 225 atau enggak BNB. Itu nanti naiknya ke berapa kurang lebih ya antara 285 sampai 300. Mungkin ada potensi untuk bisa di scalping di situ BNB. Untuk EOS ini wah ini bentiung bingung. Asal jangan candle bar bisa bahaya pakai minyak dulu. Ini EOS ini kemana? Kalau jadi gini teman-teman, ini yang saya pelajari ketika posisi bearish. Ini bisa mbok praktekin teman-teman. Kalau kondisinya bearish dari sini, dia lengkuannya sudah ngepost di MA 25 di atasnya. Ini di sini sukses enggak? Hampir rataan sukses.
Sukses kemana? Ke MA 99. 90% sukses ke MA 99. Lah, Om, bisa enggak terjadi koreksi? Bisa pun paling di sini. Kalau umpamanya terjadi double bottom. Itu areanya mungkin akan di sini. Tapi sukses di mana di sini? 0,9. Ini caranya melihat. Karena di sini sudah toyib 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Om, saya salah di sini, umpamanya ya, meloncatnya di sini. Ya enggak apa-apa kau DCA sidik kau. Ya dah. Cari yang papak-papak dan lebar-lebar. Gitu. Candle toyib ini yang akan membawa teman-teman mendapatkan margin di mana? Di area MA 99. Caranya gitu. Ini ketika downtrend yang mau lakukan apa? Lihat posisi ini. Kalau seandainya Om turun ke bawah bisa ada, ini potensinya kecil. Untuk dia ke bawah harusnya dia akan gini nanti. Polanya. Lebih tepatnya seperti itu. Nanti momentumnya di sini. Itu ya untuk EOS ya. Om SRV Siba tolong terawang. Ya oke. Salam buat Bunda. Jadi kro mau wis. Apa sing mau ya kro oke yo kro. Di rano kro. Nggak ada kro. Dihapus dari Binen. Rano ini. Nggak ada kro. Solana antri ya Sol. Ya oke Sol. Ini menarik ini Sol. BNB kalau mau diambil aja, tapi nanti kalau sudah di itu BNB nanti kalaupun terjadi triple bottom paling di 225, jaga aja di situ ya, ambil momentumnya antara 225 sampai nanti tujuannya di 300, 285 atau 300 lepas gitu ya, scalping aja saat ini. Ini untuk Sol saya sudah kemarin sempat jelasin juga ya, sempat kan, ini tadi bull trap ya, enggak usah dibingungi, trap kalau ini trap menurut saya. Karena apa? Momentum kemana? Kalau saya melihat ini teman-teman, sebenarnya ini kemarin saya dapat shot banyak di Solana ya. Jadi momentumnya akan ini cuman ngenteng di sini takutnya. Karena kalau ini buat atasi ke atas sampai itu ya tetap tumbang lagi. Kalaupun bisa terjadi, bisa ndak kalau sampai ke atas, kemungkinan mentoknya di sini. Kalau sampai terjadi dia di pump ya, mentoknya di 26, tumbang lagi. Karena tujuannya untuk apa? Untuk nyeret, bisa jadi market seperti ini. Ini kan gini. Ben nyambung ya. Teman-teman nanti apa sih maknanya mereka itu, tujuannya apa? Menaikkan koin-koin ini tujuannya apa? Yang punya power, koin-koin project-project yang punya power, dia kira-kira kalau momentumnya Agustus sampai November mau turun, berarti kira-kira enaknya dinaikin dulu apa diturunin dulu? Otomatis dinaikin dulu dong. Jual barang satu, kedua menjaga harga biar tidak semakin jebol. Jadi kenapa market saat ini terjadi lonjakan-lonjakan itu? Ikutin aja. Kalau dia, makanya itu scalping. Begitu dia naik, masuk scalping. Dapat cuan, keluar. Gitu loh, maksud saya seperti itu. Dari tanggal 27 itu, makna yang paling tepat untuk market saat ini adalah scalping. Om bisa enggak ini terjadi di sini? Potensinya tetap ada, tapi kalau saya melihat lebih banyak bull trapnya.
karena ini mungkin nanti dia tidak kemana-mana sebetulnya. Ini cuma menghabiskan waktu aja. Tujuannya kan nanti endingnya untuk halving. Yo trap ngene tok. Yo trap ngono tok. Polanya hampir mirip dengan posisinya BTC. Di terakhir ketika di sini ini. Polanya hampir mirip seperti ini sebetulnya. Pola benang MA99-nya. Mengatur benang aja. Jadi kalau teman-teman bisa memiliki gambaran utuh ini teman-teman nanti akan bisa ngerti marketnya kemana. Kurang lebih sama. Cuman bedanya BTC belum tumbang. Sama altcoin, begitu nanti altcoin yang sudah nyentuh di MA99 seperti ini, tumbangnya lebih dalam. Beda dengan BTC. Mungkin shortnya lebih dalam. Angkanya lebih jeru. Gitu. Ya. Nanti naik turun tok gini. Makanya ikutin iramanya aja. Kalau contoh, ikutin iramanya gimana Om? Contoh kayak BNB, kan di bawah, yo beli. Ya toh? Nanti kalau dia turun Om, jual toh. Tunggu lagi. Nah kalau putur enak, buat jual ini long, sini short. Ya kan? Nah tapi kalau yang reguler, ya caramu scalping. Turun, copet. Ada yang turun lagi seperti ada, copet lagi. Seperti sol, ya jangan, ini jual. Yang reguler, dijual. Karena potensinya bull trap. Gitu. Ke-10 belum bisa mungkin bro Oka. Kemungkinan potensinya akan di sini mungkin 15-an lah. 15-an. 18 perlawanan juga bisa, 18 perlawanan nanti tapi tumbang lagi. Targetnya kalau untuk sampai November loh ya, kemungkinan berpotensi dia kembali di 15.500. 15,5. Ya kalau berat ya dia di 12.8 in lagi. Ya di area ini. Nanti baru ketika posisi di sini ya teman-teman, mungkin ya, ini posisinya sudah di sini. Nanti dia kan naik dulu, dinaik ini nanti di sini, kayak dikasih napas, terus ditumbangi lebih dalam lagi. Di area bisa, kalau altcoin bisa lebih bawah dari ini, rata-rata. Seperti ada juga lebih bawah dari posisi Desembernya. Jadi hati-hati nih, untuk altcoin itu hati-hati. Berbeda dengan ETH. Kalau ETH kan sejajar, kalau altcoin lebih turun sedikit. Setelah itu baru dia kalau dia kuat dia naik, kalau dia tidak kuat rupul. Disinilah Januari itu banyak yang rupul, banyak. Desember sampai Januari lah, bayangin aja kalau koreksi ke dalam investor sentek duitnya rano sing dibengkit dikasih FOMO lagi orang tidak nyokot, kira-kira rupul lah. Bablas. Kakean sing komen bukan kuwi. Aku saya jelaske ning ngene pas kowe komen. Nah, kemungkinan seperti itu. Lah aku yen ndeloki layar terus ya ora jelas-jelaske. Sik, bentar aku tak kencing dulu.
Ya, LDC, oke, LDC. Ya, tadi Siba mau apa ya? Satu-satu ya, bentar ya. Ini LDC sih. Ini naik. Apa ya? Yuh. Nah ini kan LDC kemarin pada itu ya, apa halving LDC itu ya. Saya itu kadang bingung. Ya kenapa LDC itu diteriakkan halving LDC? Ya itu para miner ben apa? Ben barang dagangannya laku dulu. Kalau saya minernya LDC ya saya akan ngomong seperti itu. Mau halving loh. Kalau ISA itu narasi itu dibangun terus. Tujuannya untuk apa? Miningku payu larang. Tujuannya itu. Maknanya apa Om? Ya kita harus kembali ke candle. Kalau sudah momentumnya selesai, ini sudah naik seperti ini, ya teman-teman jangan itu. Ini sudah berat. Ini gunungin perlawanan tok ini habis ini tumbang. Jangan usah mbok lawan. Kalau saya sih take profit. Jangan seolah-olah mungkin bisa naik lagi ini. Seperti itu buat rekor gitu. Kalau saya secara pribadi maknanya jangan berpikir LDC ini tidak berdiri sendiri ya. Nah, kayak ngerti sih. Jadi seolah-olah narasinya bahwa kenaikan zaman dulu LDC ini tidak ada momentumnya dengan BTC. Ada. Gitu ya. Kalau riwayatnya itu semua LDC itu ikutnya BTC. Jadi kalau BTC-nya saat ini pun koreksi ya ndak bisa. Dia terbang saat karpe sendiri ya ndak bisa. Menurut saya juga akan tumbang juga. Ndak lama tumbang. Ini malah LDC sangat layak harusnya kemarin itu untuk di short. Ini sudah layak untuk di short kemarin di sini. Nah kalau sekarang ya sudah momentumnya sudah hilang. Kalau sudah polanya seperti ini minimal ya nanti teman-teman akan melihat di sini. Ini tarik garis dari support ini loh. Ini kekunci ini di sini nanti toyibnya muncul. Jadi pola yang akan terjadi apa? Biasanya seperti ini kemungkinan loh ya. Kalau umpamanya dia bisa melawan ya dia melawan dulu di sini tidak apa-apa. Setelah itu baru momentumnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tunggu aja di sini. Di posisi 72 lah ya itu sampai nanti 72 nanti baru narik lagi ke atas gitu ya. Cara melihatnya momentum seperti itu. Hampir rataan ini ilmu candle ini adalah ilmu dasar. Duh kok gitu? Iya lihat semua wis gua jelas sisi-sisi. Hampir rataan ketika terjadi momentum kenaikan reaksi marketnya seperti apa? Hampir rataan ya seperti itu. Melengkuk nanti balik ini toyib di sini narik ke MA25, narik lagi ke MA. Kurang lebih seperti itu. Masih ada perlawanan di balik penurunan yang sangat drastis, ada perlawanan napas untuk naik. Nah, pergunakan itu untuk menjual dan tarikan naiknya. Gala Om, aku mau naik. Oh iya. Gala LDC wes ya. Jadi seperti itu. Terus gala iki Ferguson yang ora dipenuhi bahaya, aku diblonyoi minyak malah bahaya. Diblonyoi minyak malah bahaya bar. Meh dipam iki lho. Delokno tuh. EMA-nya MA7, MA25, MA99. Tempremnya 1 hari. MA25, MA7, MA25, MA99. Gala
Ya Gala ini ya yang naik ditunggu aja di MA 99 show, Ergo show. Di sini ya. Arek we garis iki. Yang saya takutin gini. Ini perlu dilihat juga apakah dia polanya langsung naik atau dia polanya memiliki momentum yang siksak. Nah, kalau siksak ini naik ora terlalu gede. Nah, ini yang bahaya. Biasanya naiknya gini, baru turun lagi. Ini yang bahaya. Makanya momentum bearish memegang kontrol ini rano naik. Kalau saya sih tidak mau beli. Kalau dulu saya kayak gini kan karena belum tahu ETF down. Ini tak terjang terus. Tetap take profit ya, tapi ngos-ngosan. Ndelok isi toyipe ya toh. Nanti baru gini naik ora sepiro. Tumbang kenceng kah? Kudu tepat ini momentum scalping. Kalau enggak, ya acur. Kalau saya enggak mau berpikir seperti itu sudahan. Yang tak pikirkan apa? Ya wis ambil ndak mau ambil pusing kok Bang Calvin ki lho wis BTC down. Tinggal turu. Wis ngono wae rasa pusing-pusing, ngapain ngurusi market. Men naik, me turun terserah, me altcoin session, me ora altcoin session ora apa-apa. Sing penting apa BTC down tinggal turu. Kalau saya lebih cenderung gitu. Iki apa iki? 0,28. Nyampe kalau 0,28 nyampe, Bro. Berguso. Nyampe ya kalau iki resisi kita nyampe lah. Ya. Iya, engko kena minyak aku yang mbek Bro Ferguso ora tak penuhi bahaya, guys. Tahu ndak? Ini khusus satu ini minyak duyungnya bahaya. Kabel liyane nganggone minyak duyung iki paus gambari, ora duyung, paus. Aku arep long gaya ini gitu. Ngeri. Boleh ya aku ora roh ya. Aku ora roh so Ferguso. Dia fotonya udah di CLO. Kalau aku enggak. Karena kan liquidnya panjang. Liquidku panjang. Aku ini kalau futur teman-teman, liquidmu di berapa? KWI di 3.000. Ya, ETH 3.000 ora mungkin juga. Tinggal turu. Naik tuku terus. Setiap 100 dibeli. Engko panen November duitmu dulu. Ngeri. Ya, caranya membantai futur caranya piye? Sing penting ngerti patokane dhuwur piro. Misale piro? Ya dah. Ndak usah takut ndelok angka tok minus rasa takut. Beli 100 tambahi, 100 meneh tambahi, 100 meneh tambahi, 100 meneh tambahi. Yang penting liquidmu 3.000. Tunggu sampai November duitmu akeh. Simple. Gitu ya. BTC piye? Jarake liquidnya kayak 40. Setiap 1000 tuku, 1000 meneh tuku meneh, 1000 meneh tuku meneh. Nangke tinggal turu. Nggo November paneno. 22,5. Ya. Carane ngono, futur. Ora usah gawe pusing. 2W kuwi cekel. Ya, carane futur ngono. Enggak jebol exchange, ya. Carane ngono. Yen kabeh mindset seperti itu jebol iki exchange. Yang penting tahu apa? Tahu berapa harganya. Itu penting. ICP oke.
saya tuh sudah margin terus. Dan saya malah fokus ke BTC dan ETH. Jaring saya itu sudah setiap 100 ada jaring. Saya malah targetnya itu bisa sampai 5.000 USD sampai 10.000. Untuk yang kebeli di BTC sama ETH. Dengan liquid yang jauh. Jadi rasa werti. Futur itu saya pelajari itu gede. Kalau kamu punya ilmunya, duit tinggal turu. Yang penting ngerti regoni. ICP. Loh, rak sido sih bae emang. Depi lagi. Sorry malah ICP, sorry ya. Aku sengeni wong. PHP tok malah. Gitu ya. Jadi enggak usah takut, enggak usah galau. Yang short itu lebih baik di ETH sama di BTC. Lebih stabil. Jaga DCA ini berapa? BTC jaga 1000, ETH jaga per 100. Dah wis kuwi ngono gampang. Mindset. Yang penting liquidmu ada. Wis, rasa pusing. Arahnya kemana? Arahnya turun. Kalau saya secara pribadi dalam ya mungkin bulan ini 26 kesentuh, 25 26 kesentuh. Ini lagi ngeri loh, Bro. Shiba ini saya tok ngeri ya. Ngerinya itu kalau bottomnya muncul nih. Kalau bottomnya muncul dia tidak mungkin sampai area ini. Ini takutnya kamu akan dipukul, masih ada reaksi koreksi di sini. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau bisa naik sih enak. Memang ada potensi ini 70% kenaikan. Tapi kalau mungkin teman-teman melihat atraksi dulu di sini ya teman-teman tidak usah kaget. Nanti tinggal di DCA aja di sini. Gitu ya. Tujuannya kemana? Tujuannya tidak terlalu jauh dari sini, tarik dari area ini. Ini nanti kamu akan nemuin satu adalah support, resist yang akan terbentuk dari supportnya. Dari resistnya, terus di sini akan resistnya, supportnya ini akan jadi resist baru antara area ini, dua ini. Targetnya mungkin cuma di 0,9 dan tidak kill zero atau 0,98. Itu targetnya cuma dua itu. Kemungkinan akan seperti itu. Dan momentumnya akan seperti apa? Kalau melihat posisinya BTC tadi itu cuma ngenteng seperti itu ya, momentumnya MA99 itu tidak jauh, ini toh aja. Jadi momentum saat ini saya melihat itu malah bukan altcoin yang seperti digembar-gemborkan altcoin session. Altcoin session itu kalau altcoin session teman-teman, kalau ini naik ke atas ini kan butuh waktu tuh. Terus halvingnya kayak gini. Pertanyaan saya di sini. Terus benangnya ini mbok kon ngondi. Tidak masuk akal. Ya. Jadi menurut saya lebih nalar gitu ya. Ya dia momentumnya seperti apa, Om? Ya kayak gini momentumnya. Baru nanti dia record di sini. Karena kan nanti di Januari ada naiknya juga. Baru nanti berikutnya di sini. Jadi momentumnya itu maknanya lebih cenderung membuat pola ini. Seperti BTC.
Kalaupun naik bisa lebih atas lagi Om ya. Kemungkinan kalau sampai dia naik beneran dia bisa di sini. Tapi setelah itu tumbang. Kurang lebih gambarannya polanya gini. Kurang lebih itu yang saya lihat. Yang masuk akal lebih. Wes cukup kesel aku. Ya PKB. Ya 1,5 jam aja. Oke ya. Cukup ya teman-teman. Gitu aja ya. Oke. Perkiraan ETA ke 1.000 bulan ini tembus. Bisa. Kemungkinan bisa 1.650. Itu ya koreksinya. Gitu ya. Udah 2,5 jam. 1,5 jam. Nanti radang kalau tak terusin. Besok malah tak soleh. Gitu ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk semuanya buat teman-teman. Bang Ar, Bang Calvin, Seneng Bapak, Bro Holi, Bro Gandhi, Oka, Komiko, Pak Edi, Bunda, Deni, Bola, Bro Edi Sunawan, Bro Bang Ar, Bang Elit Global, Bro Hengki, ya, Iman, Budi ya, makasih. Ya Pak Edi, semua ya, terima kasih. Semoga take profit selalu. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.